Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidian Andakusuma dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen audit, yang mana saya mengambil tema sesi perkuliahan sesi 1, yaitu mengenai pengertian umum dan konsep dasar manajemen audit. Selamat menyaksikan. Pengertian umum dan konsep dasar manajemen audit. Dalam memastikan jalannya operasional yang sesuai dengan rencana, diperlukan pengawasan dan pengendalian manajemen yang memadai. Maka dari itu, ada 4 tujuan penting yang ingin dicapai melalui pengendalian internal yang dilakukan perusahaan. Di antaranya, yang pertama, dapat dipercaya data-data akuntansi yang disajikan perusahaan. Yang kedua, terjaganya keamanan aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, berjalannya operasi secara efisien. Dan yang terakhir, ditaatinya semua ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Lanjut ke konsep dan definisi audit manajemen. Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisien dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen mengaudit aktivitas, program-program yang dilaksanakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana yang digunakan telah efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lanjut ke jenis-jenis dan pihak yang terlibat dalam audit manajemen. Pertama, jenis-jenis audit manajemen. Jenis-jenis audit manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama, audit laporan keuangan. 2, audit kepatuhan. Ketiga, audit internal. Dan keempat, audit operasional. Pihak yang terlibat dalam audit manajemen. Pihak pertama yaitu auditor pihak. Pihak kedua adalah audit. Dan pihak ketiga adalah entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit. Lanjut ke tujuan manajemen audit. Untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tertentu. Lanjut ke tipe audit, pelaksanaan, tujuan, dan penerimaan laporannya. Yang pertama, tipe audit laporan keuangan. Pelaksanaan auditnya yaitu auditor eksternal. Tujuan auditnya yaitu menentukan apakah laporan keuangan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, penerimaan laporan. Penerimaan laporan itu pihak ketiga atau investor dan kreditor. Tipe audit kepatuhan. Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh auditor eksternal atau auditor internal. Tujuan auditnya menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerimaan laporan, manajemen entitas yang bersangkutan dengan pemerintah. Lanjut ke tipe audit yang ketiga yaitu tipe internal. Pelaksanaan auditnya dilaksanakan secara internal. Tujuannya yaitu untuk menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang keempat, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Penerimaan laporannya yaitu secara manajemen dari entitas yang bersangkutan. Lanjut ke tipe audit yang keempat, yaitu tipe audit operasional atau audit manajemen. Pelaksanaan auditnya itu dilaksanakan secara eksternal dan internal. Tujuannya menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya. Penerima laporannya manajemen dari entitas yang bersangkutan. Lanjut ke ruang lingkup dalam tujuan audit. Pertama, ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program aktivitas yang dilakukan.
Kedua yaitu periode audit. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, 1 tahun, bahkan beberapa tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, sedangkan yang menjadi sasaran audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan, peningkatan baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Lanjut ke elemen pokok dalam tujuan audit. Ada 3 elemen pokok dalam tujuan audit. Yang pertama, kriteria. Standar pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya. Yang kedua, penyebab. Tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Yang ketiga, akibat atau efek. Perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tertentu. Lanjut ke prinsip dasar audit. Prinsip dasar audit dibedakan menjadi beberapa poin. Yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, pengungkapan dalam laporan atas adanya temuan yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hukum, dan yang terakhir penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Poin yang selanjutnya yaitu perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Perbedaannya dilihat dari beberapa poin. Yang pertama adalah dari tujuan audit. Audit keuangan ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah disusun melalui proses akuntansi yang berlaku umum dan menyajikan dengan sebenarnya kondisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Sedangkan audit manajemen ditunjukkan untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Lanjut, tujuan audit yang dilihat dari ruang lingkup audit. Audit keuangan menekankan auditnya pada data-data akuntansi perusahaan dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Oleh karena itu, ruang lingkup audit berkisar pada bukti-bukti transaksi dan proses akuntansi yang diterapkan pada objek audit. Pada audit manajemen, ruang lingkup audit meliputi keseluruhan fungsi manajemen dan unit-unit terkait yang ada di dalamnya. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh program atau aktivitas, atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Lanjut ke dasar yuridis. Secara hukum, semua perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Berbeda dengan audit keuangan, audit manajemen bukanlah merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan. Audit manajemen berangkat dari kepedulian manajemen atau yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk memperbaiki berbagai program atau aktivitas yang berjalan di perusahaan. Lanjut ke pelaksanaan audit. Audit juga harus dilakukan oleh pihak independen atau auditor eksternal agar pengguna informasi merasa yakin akan keakuratan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Audit manajemen dilakukan selain auditor independen, audit juga bisa dilakukan oleh auditor internal atau staf auditor yang dimiliki perusahaan. Lanjut ke frekuensi audit. Kebutuhan audit berhubungan langsung dengan penerbit laporan keuangan. Audit keuangan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun dan ini bersifat reguler. Audit manajemen tidak ada ketentuan mengikat yang mengharuskan untuk melakukan audit setiap periode waktu tertentu. Lanjut ke bentuk laporan audit. Audit keuangan telah memiliki standar bentuk laporan audit yang bersifat baku bagi seluruh akuntan independen yang melakukan audit keuangan.
Hal ini diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Bentuk laporan yang disampaikan biasanya adalah laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Sedangkan laporan hasil audit manajemen biasanya disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat komprehensif, di mana di dalam laporan tersebut di samping menyampaikan kesimpulan hasil audit juga disajikan temuan-temuan penting hasil audit yang menjadi dasar dalam pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. Audit manajemen belum memiliki standar. Lanjut ke langkah-langkah audit dan kertas kerja audit. Pertama, langkah-langkah audit. Langkah-langkah audit itu yang pertama perencanaan, kedua pekerjaan lapangan, dan ketiga pelaporan. Sedangkan kertas kerja audit ada dibagi menjadi 5. Yang pertama, kertas kerja perencanaan, kertas kerja pengumpulan bukti-bukti, analisa dan bukti lainnya. Yang ketiga, temuan-temuan, keempat, kesimpulan, dan yang kelima, rekomendasi. Poin terakhir yaitu pengguna laporan audit. Laporan audit keuangan ditujukan kepada berbagai kelompok pengguna yang berada di luar perusahaan eksternal. Berbagai kelompok tersebut diantaranya pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Laporan audit manajemen lebih ditujukan kepada pihak internal perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.